Kenapa konten jualan kita itu sepi traffic? Oke, cari tahu jawabannya selengkapnya ada di video kali ini. Nah, ada juga yang tanya ke saya, kenapa sih kita udah bikin konten promosi di sosial media dengan cara yang gratisan, itu kok traffic yang datang sepi? Apa ada yang salah dengan kontennya atau ada sesuatu hal yang mungkin belum dilakukan? Oke, ini adalah persepsi saya dan pendapat saya beserta pengalaman dan ada juga ilmu-ilmu yang saya dapatkan mulai dari kuliah, mata kuliah, dari buku, dari mentor juga akan saya bagikan ke teman-teman semua. Kenapa konten jualan itu sepi traffic? Yang pertama, asal teman-teman tahu aja yang namanya konten itu dia nggak bisa membesarkan dirinya sendiri. Jadi si creator ataupun si pembuat konten, si bertanggung jawab di situ itu harus membuat konten itu dikenal banyak orang dengan cara menyebarluaskan. Kita melakukan yang namanya marketing, bikin orang itu interest dan tertarik, bikin orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Itu adalah tujuan dari marketing. Nah, salah satu yang bisa dilakukan untuk mengoptimasi bikin orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu adalah diposting di banyak platform. Tinggal disesuaikan marketnya di mana, pilih platform yang tepat, habis itu dioptimasi melalui misalnya ada juga optimasi metadata seperti judul, kata kunci, hashtag. Habis itu juga ada yang namanya menggunakan strategi copywritingnya, thumbnailnya, covernya itu bisa bikin menghipnotis orang. Gimana caranya? Detikan pertama orang bikin kepo, orang ngeklik konten yang teman-teman buat. Itu sih salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengoptimasi konten agar bisa dikenal banyak orang adalah dipromosikan, dikasih tahukan melalui sosial media. Kalau misalnya teman-teman aktif di 4 sosial media misalnya, ada di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, nah itu pasang semua di situ. Tinggal dioptimasi sesuai algoritmanya. Selanjutnya, kenapa konten jualan sepi traffic? Penyebabnya bisa jadi adalah teman-teman bikin judul ataupun bikin voice overnya ataupun bikin cover ataupun thumbnailnya itu nggak bikin orang berhenti scrolling, nggak bikin orang ngetik pada detikan pertama. Ini semua sudah kita bahas ada di Perfect Creator Gear di salah satu secretnya yaitu bagian copywriting. Di dalamnya sudah saya kasihkan contoh jenis-jenis headline yang cocok dengan bidang yang teman-teman kerjakan. Ada juga contohnya yang siap dicontek dan ada juga studi kasus dari brand-brand besar yang bisa kita pelajari juga. Oke, selanjutnya itu tadi. Yang kedua, nggak bikin stop scrolling. Kalau yang ketiga ini adalah itu tadi, kita cuma berharap konten itu besar sendiri, padahal kita nggak melakukan yang namanya marketing dengan maksimal. Jadi kita kekurangan yang namanya buat effort ataupun berusaha menyebarluaskan konten kita ke orang lain. Yang selanjutnya, asal teman-teman aja juga, yang namanya market itu nggak suka dijualin, tapi market itu suka belanja. Nah, di sini ada peranan yang cukup penting yang namanya adalah story selling. Di Perfect Creator Gear juga sudah saya kasihkan contoh gimana caranya kita curhat, kita bercerita, kita jualan di dalamnya dalam satu kalimat dan dalam beberapa kalimat curhatan di status, entah apapun format kontennya, teks bisa, audio bisa, visual gambar bisa, dan visual video juga bisa. Sudah saya kasihkan contoh caranya kita curhat, tapi di dalamnya kita jualan dan orang tertarik untuk membaca itu dari awal sampai akhir. Nah, salah satu poin penting dalam konten itu bisa dijangkau banyak orang adalah bikin orang itu betah nonton. Watch time. Kalau di YouTube, di TikTok itu watch time sangat menentukan sekali apakah konten teman-teman ini berkualitas atau bikin orang skip. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya story selling, curhatan yang di dalamnya itu bercerita sekaligus curhat juga, ada juga jualannya yang bikin orang itu suka mantengin dari awal sampai akhir. Nah, ketika watch time bagus, si algoritma platform sosial media akan menyebarluaskan lagi ke banyak orang yang memiliki minat mirip dengan audiens yang betah nonton itu tadi. Nah, jadi target market jadi semakin luas dan bisa dijangkau oleh banyak orang. Oke, sekarang itu dulu teman-teman, ada 4 poin tadi. Kenapa konten jualan itu sepi traffic? Yang pertama, konten nggak bisa membesarkan dirinya sendiri. Yang kedua, nggak bikin orang itu stop scrolling. Yang ketiga, kita kurang effort dalam mempromosikannya. Yang keempat, market itu nggak suka dijualin, tapi mereka suka belanja. Nah,
itu dulu teman-teman, asal dipahami dulu tentang konten kali ini. Sampai jumpa di next question selanjutnya.